Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari metode penulisan ilmiah, yang mana dosen pengampu Ibu Jauharatus Sa'diyah, SPSI MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode atau cara penulisan ilmiah. Jadi di sini sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengertian penulisan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Nah, penulisan ini juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis seperti surat, laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, penulisan ini juga memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau nama semua benda dan segala yang dibedakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, arti kata penulisan ini ialah proses cara perbuatan menulis atau melukiskan. Menurut bahasa Melayu adalah dimensi pengajaran dan pembelajaran, yaitu proses menghasilkan teks karangan berbentuk berita rencana, esai laporan, dan lain-lainnya. Ada pula pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ini merupakan kegiatan menulis yang mana tulisannya didasari oleh penalaran, menggunakan logika, dan dapat diverifikasikan kebenarannya. Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Di sini ada pula menurut Munawar Syamsuddin mengatakan bahwa penulisan ilmiah ini adalah merupakan sebuah naskah yang dibahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu. Jadi presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun bahasanya dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kita lanjut kepada bagian-bagian pokok karya ilmiah. Di sini ada 5 pokok yang harus kita pahami di dalam cara penulisan ilmiah. Yang pertama ada yang namanya bab 1, itu berisikan pendahuluan. Pada bagian penulisan ini memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah. Adapun bagian pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaatnya. Adapun yang kedua itu ada bab 2, itu kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian itu. Pada bab 2 ini, penulisan karya ilmiah umumnya memuat yang pertama, kerangka berpikir. Yang kedua, itu kerangka teoritis. Yang ketiga, kajian pustaka. Dan yang keempat, hipotensi penelitian.
Dan yang ketiga itu ada yang namanya bab 3, metodologi penelitian. Pada bagian ini ada 5 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian berikut rinciannya. Yang pertama, metode penelitian. Jadi kita sebelum melakukan penulisan karya ilmiah itu hendaknya kita harus meneliti dulu. Dan yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, jenis penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis dan pengumpulan data. Yang keempat itu ada yang namanya pembahasan. Bagian pembahasan ini menjadi inti dari sebuah karya ilmiah. Karena pada bagian ini penulis memaparkan apa yang telah penulis berikan, apa yang telah penulis tulis dalam karya ilmiah itu. Dan bagaimana proses penelitiannya dengan rinci. Di bab 4 inilah penulis membahas semua apa yang telah ia teliti, apa yang telah ia kumpulkan, semua data-datanya. Dan yang kelima itu penutup. Terakhir, sesuai dengan namanya, bagian ini merupakan penutup karya ilmiah. Bagian ini terdiri dari 2, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu kita menyimpulkan apa yang telah kita bahas dari karya ilmiah kita itu, lalu kita simpulkan. Dan saran dari kredit. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Manfaat-manfaat penulisan ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan tulisan-tulisan yang sudah disusun berdasarkan dengan penelitian yang sederhana. Apapun penelitiannya, ini harus berdasarkan dengan poin-poin pentingnya di dalamnya dan juga tidak lupa terstruktur dengan baik. Berikut manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih diri kita dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber referensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, membiasakan diri dengan kegiatan pustakaan. Yang keempat, meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. Yang keempat, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang kelima, memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai rujukan untuk bahan materi selanjutnya bersifatkan abadi. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Di sini ada pengertian etika. Yang mana pengertian etika ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian etika penelitian. Yang kedua, tujuan daripada etika. Dan yang ketiga, etika penelitian dan peneliti. Yang keempat, prinsip etika penelitian. Yang terakhir, kode etika penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk
pengabdian dan tanggung jawab sosial, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maaf. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir, norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dan yang kedua, ada pula tujuan etika. Di sini ada beberapa tujuan, ada 4 tujuan. Yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Itu tujuan etika. Baiklah, kita lanjut ke kode etika penelitian. Di sini ada 3 kode yang harus kita pahami. Yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Itu kode yang pertama. Dan yang kode kedua, peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berdasarkan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Dan yang terakhir, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Itu merupakan dari kode etika penelitian. Kita beralih ke etika dan hukum. Etika dan hukum ini, etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan pengaturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Mengabaikan etika dalam bentuk hukum, maka potensi untuk timbul masalah menjadi sangat besar. Itulah daripada etika dan hukum. Dan kita beralih ke materi selanjutnya, pencarian referensi yang tepat. Ini ada beberapa cara dalam pencarian referensi yang tepat. Yang pertama, kita menggunakan platform. Yang kedua, cari berbagai di database. Dan yang ketiga, cari jurnal. Yang keempat, gunakan situs web terkemuka. Dan yang kelima, yang terakhir, itu
gunakan aplikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, itu yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya yang kurang baik ataupun kurang bisa ataupun kurang dalam memahaminya. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.